Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilya Puspa. Baiklah, saya hari ini akan mempresentasikan materi saya yaitu produksi bunyi bahasa. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan materi saya pada hari ini. Baiklah, langsung saja pada materi yang akan saya bahas yaitu produksi bunyi bahasa. Baiklah, saya akan masuk pada bagian pertama yaitu produksi bunyi. Jika kita mendefinisikan kata produksi, maka diartikan sebagai menghasilkan. Sehingga jika kata produksi itu melekat pada kata produksi bunyi, maka dapat diartikan sebagai menghasilkan bunyi. Proses pembentukan bunyi dimulai dengan memanfaatkan pernafasan sebagai sumber tenaganya. Pada saat kita mengeluarkan nafas, paru-paru mengembungkan tenaga yang berupa arus udara. Yang kedua, alat-alat ucap. 1. Paru-paru. 2. Batang tenggorokan. 3. Pangkal tenggorokan. 4. Pita suara. 5. Krikoid. 6. Tidoid atau legum. 7. Aritenoid. 8. Rongga tenggorokan. 9. Epiglotis. 10. Akar lidah. 11. Pangkal lidah. 12. Tengah lidah. 13. Daun lidah. 14. Ujung lidah. 15. Anak tekak. 16. Langit-langit lunak. 17. Langit-langit keras. 18. Gusi. 19. Gigi atas. 20. Gigi bawah. 21. Bibir atas. 22. Bibir bawah. 23. Mulut. 24. Rongga mulut. 25. Hidung. Berdasarkan berikut ini bagi bagian tubuh kita yang berperan dalam melakukan produksi bunyi. Yang pertama, bibir. Dalam pembentukan bahasa, bibir atas adalah sebagai artikulator pasifnya bekerja sama dengan bibir bawah sebagai artikulator pasifnya. Kedua, gigi. Gigi dibagi menjadi dua bagian, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Tetapi yang banyak berperan sebagai penghasil bunyi bahasa yaitu gigi atas. 3. Langit-langit keras. Langit-langit keras merupakan susunan bertulang. Dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras ini sebagai artikulator pasifnya, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. 4. Langit-langit lunak. Langit-langit lunak bagian ujungnya disebut anak tekak, dapat turun naik sedemikian rupa. Dalam pembentukan bunyi, ia sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah pangkal lidah. 5. Gusi dalam. Dalam pembentukan bunyi bahasa, gusi sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya ujung lidah. 6. Lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang sangat penting. Lidah dapat dibagi menjadi 5 bagian yaitu akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, dan ujung lidah. 7. Rongga kerongkongan. Rongga kerongkongan atau faring adalah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. 8. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah rongga pada ujung pipa pernafasan. Rongga ini terdiri atas 4 komponen, yaitu rawan, arytenoid. 2. Tulang rawan arytenoid, sepasang pita suara dan tulang rawan tiroid. 9. Paru-paru. Fungsi paru-paru adalah untuk pernafasan. Selama manusia masih hidup, proses pengembang dan mengempisnya paru-paru yang dikerjakan oleh otot-otot perut dan rongga dada berjalan terus tanpa henti. Rincian produksi ujaran. Dalam proses produksi ujaran, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti halnya tahapan-tahapan menghasilkan bunyi tersebut. Hal ini berkaitan dengan rencana pengartikulasiannya.